warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di ASOGI. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. ASOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar kasus dan permasalahan terkait onkologi ginekologi. Syukur Alhamdulillah sore hari ini kita sudah memasuki seri ASOGI yang ke-75 dan bertemu lagi bersama saya, Dr. Hoironisa sebagai host yang akan menemani sore Anda tentunya bersama ASOGI. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan sejawat dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang telah meluangkan waktunya dan secara konsisten mengikuti seri ASHOGI dari minggu ke minggunya. Dan tentunya selama 1 jam ke depan kita akan membahas topik khusus bersama para narasumber yang sudah pakar di bidangnya dan tentunya bermanfaat untuk praktek kita sehari-hari. Untuk seluruh peserta ASOGI akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan untuk kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Dan selama acara berlangsung, kami harapkan kepada seluruh peserta untuk dapat berpartisipasi aktif dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan sebelum kita memulai diskusi ASOGI pada sore hari ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu dua orang narasumber dan moderator yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama yaitu Dr. Syamil Muhammad, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang. Selamat sore, Dr. Syamil. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Nisa. Selamat sore, Dr. Pujo, Dr. Brahmana, Dr. Topan, juga Dr. Fahmi. Sore. Sore, Dok. Baik, untuk narasumber kita yang kedua yaitu Dr. M. Nailul Fahmi, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selamat sore, Dr. Nailul Fahmi. Selamat sore, Dr. Nisa. Assalamualaikum. Selamat sore juga, Dr. Pujo, Dr. Brahmana, Dr. Topan, Dr. Syamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dr. Fahmi. Waalaikumsalam, Dok. Baik, dan moderator kita pada sore hari ini yaitu Dr. Pujo Hartono, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Selamat sore, Dr. Pujo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Dr. Brahmana, Dr. Topan, Dr. Syamil, Dr. Nailul, dan Dr. Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Pujo. Selamat sore. Baik, dokter. Setelah minggu lalu kita mengawali bulan kanker endometrium dengan tata laksana hiperplasi endometrium, pada sore hari ini kita akan melanjutkan tema kita mengenai kanker endometrium. Pada sore hari ini kita akan membahas mengenai terapi konservatif pada kanker endometrium. Adakah tempatnya dan pada kasus seperti apa saja bisa dilakukan terapi konservatif akan sama-sama kita bahas. Namun sebelum kita beralih pada diskusi ASOGI, saya akan terlebih dahulu mengundang Ketua HOGI untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ASOGI pada sore hari ini. Kepada Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetri ginekologi, spesialis onkologi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati, guru saya Dr. Pujo, Assalamualaikum. sahabat-sahabat saya di Padang Dr. Syamil, di Jogja Dr. Fahmi, dan kemudian Bu Sekjen di Jakarta, Dr. Hoironisa host di Surabaya, komplit ini ya, se-Indonesia ya di sini ya. Dan juga saya menyapa seluruh partisipan dimanapun berada. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti acara. Sebetulnya hanya 1 jam saja kita meluangkan waktu. Dan tadi Dr. Hoironisa menanyakan ASHOGI itu, asnya itu apa? Apa saja kutanya HOGI. Tetapi bukan apa saja selama onkologi loh ya. Selama onkologi ataupun ginekologi umum ya. Jadi terima kasih, dan ini bulan ini tematik. Bulan ini adalah kanker endometrium. Penting karena apa? Usianya itu semakin muda kanker endometrium itu. Ya, makanya berkembang oncofertility dan kemudian konservatif manajemennya apa? Apakah obat saja, apakah harus direseksi histeroskopi dan lain-lain, itu berkembang sangat pesat. Apakah hanya grade 1 saja, apakah boleh grade 2, itu dinamikanya penelitiannya sangat berkembang. Nanti ditanyakan saja A sampai Z-nya. Sekali lagi, salut dan apresiasi saya untuk moderator, narasumber, Bu Sekjen yang mengkoordinasikan
acara ini dari minggu ke minggu tanpa henti, kecuali hari libur atau kejadian luar biasa. Insya Allah lancar semua, dan sedekah ilmunya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sehat selalu semua, salam hormat saya untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Brahmana atas sambutannya. Selanjutnya, untuk menghemat waktu, langsung saja kami persilahkan kepada moderator kita sore hari ini, kepada Dr. Pujo Hartono, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, untuk memimpin jalannya diskusi ASOGI. Silakan Dr. Pujo. Baik, terima kasih Dr. Indonesia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta ya, ASOGI ini ke-75 ya, luar biasa ya. Konsisten setiap minggu sampai sudah ke-75. Ini hikmah pandemi betul. Dan cukup komprehensif ya, cukup banyak yang dibahas. Baik, kali ini kita akan membicarakan masalah kanker endometrium seperti disebutkan tadi oleh Dr. Brahmana, memang cenderung meningkat ya. Di luar negeri CA cervix sudah sangat berkurang, meskipun di tempat kita juga masih tinggi. Yang meningkat ovarium dan endometrium. Endometrium mulai meningkat, tapi di tempat kita rasanya juga terkesan, sayang kita nggak punya data yang bagus, kesannya meningkat. Memang betul, meskipun sedikit ya jumlah yang usia muda, tetapi ada dan harus hati-hati, dan mungkin juga kita juga perlu memikirkan fungsi fertilitasnya pada saudara-saudara kita yang masih muda yang terkena kanker endometrium. Mudah-mudahan nanti akan bisa banyak dijelaskan. Saya kira mungkin kita langsung saja ke hal-hal yang terkait dengan pengobatan konservatif ya, tentunya tidak yang lain-lain karena mungkin kemarin sudah banyak dibahas. Monggo, saya kira mungkin sebagai pembuka Dr. Samuel, silakan dari Padang. Baik. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan Dr. Samuel. Baik, terima kasih Dr. Pujo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya izin share screen, Dok. Ada sedikit ini presentasi. Ya, sudah ini ya, sudah terlihat, izin, Dokter. Sudah. Oke. Ya. Jadi judulnya cukup menarik. Saya dapat tugas hari ini itu konservatif terapi pada kanker endometrium. Karena tadi Dr. Brahmana juga sudah sebutkan, Dr. Pujo juga sudah. Ini kebanyakan sebenarnya pada usia yang sudah postmenopause sebenarnya kanker endometrium ini. Tapi memang ada beberapa yang terjadi pada usia muda atau kurang dari 40 tahun. Insidennya sendiri kalau untuk di dunia itu memang makin lama kanker endometrium ini makin tinggi. Dan yang paling penting sebenarnya untuk angka survivor rate-nya itu cukup baik untuk kanker endometrium ini. Bahkan bisa sampai di atas 80%, dan kebanyakan dia memang ketemunya itu pada stadium yang awal. Oke. Saat ini orang mencoba membedakan kanker endometrium berdasarkan berbagai macam variabel. Pertama bisa dari segi histologinya, di mana yang kanker endometrium histologinya. Ada tipe histologi dibedakan, ada yang tipenya endometrioid, tipe selnya itu cenderung lebih bagus prognosisnya. Ada yang tipenya non endometrioid seperti serous, seperti clear cell, karsinosarkoma atau bahkan ya. Kemudian juga prognosis dari kanker endometrium ini juga tergantung sekali pada stadium. Pada stadium awal tuh sangat bagus sekali dia prognosisnya. Dan juga selain stadium, tipe histologi, secara histopatologi juga sangat tergantung pada gradingnya. Grading ini bagaimana derajat pembelahannya. Apabila dia grade 1 itu cenderung lebih bagus dibandingkan dengan grade 3. Kemudian juga tergantung pada invasi selnya itu pada daerah limfovaskular. Apabila sudah invasi ke daerah limfovaskular itu cenderung memang prognosisnya lebih jelek dibandingkan yang belum ada invasi.
Kemudian juga salah satu yang sangat penting yang sebenarnya bisa kita lihat dengan pemeriksaan sederhana, ultrasound atau USG, itu adalah ketebalan invasi dari myometrium dari kanker endometrium. Jadi ini secara histopatologi kita bisa membedakan mana yang derajat tinggi, mana yang derajat rendah, mana yang low risk, mana yang high risk. Kemudian orang juga berusaha melihat dari segi molekulernya. Segi molekuler kita berbicara tentang genetiknya. Ada mutasinya, bagaimana mismatch repair deficiency-nya, P53, dan mana yang tipe-tipe sel memang tidak spesifik dia molekular profilnya. Kemudian juga bisa dibedakan berdasarkan klinisnya, usia, BMI, morbiditas yang lain seperti hipertensi, diabetes, etniknya, sosioekonomi status, itu juga bisa menjadi bahan pembeda pada kanker endometrium. Kemudian juga ada beberapa biomarker seperti CA12-5, protein, metabolik, dan lain itu juga bisa sebagai bahan atau variabel untuk membedakan mana kanker endometrium yang low risk, mana yang high risk, mana yang intermediate nanti ada lagi. Kalau ini saya ambil nih memang dari ESMO, ESTRO, ESGO, dia berusaha mengklasifikasikan ada yang low risk, ada yang intermediate, ada yang high, ada yang advanced metastatic. Untuk yang kita bicarakan mungkin itu adalah yang boleh dikonservatif hanya pada yang low risk. Low risk ini adalah pada stage 1A stadiumnya, tipenya endometrioid, tipe selnya tadi, grade-nya low grade atau G1, invasi daerah limfovaskularnya itu negatif, dan kalau kita coba mutasinya itu ada pole mutation, ada MRD mismatch-nya, itu masih termasuk pada low rate. Untuk yang intermediate itu pada stadium 1B endometrioid low grade dengan FVSI-nya negatif, atau 1A tapi dia tipenya high grade dengan LVS tetap negatif. Ini masuk intermediate. Kalau high intermediate, walaupun dia masih stadium 1 endometrioid, tapi dia ada LVSI atau lymphobascular space invasion-nya ada. Kemudian kalau yang high risk, tadi high intermediate itu, kalau high risk adalah stadium 1, bisa stadium 1, tapi dia tipenya adalah non endometrioid. Jadi untuk kanker endometrium ini bisa kita stratifikasikan mana yang low risk, mana yang intermediate, mana yang high intermediate, mana yang high risk berdasarkan beberapa variabel tadi. Sekarang kalau berbicara manajemen secara umum pada kanker endometrium, itu bisa kita bagi mana yang manajemennya secara pembedahan. Itu tentu saja kalau yang standar adalah histerektomi dengan BSO, dengan atau tanpa lymph node dissection. Kemudian bisa juga diberikan adjuvan tergantung dari klasifikasi risknya tadi. Kalau untuk stadium 1, standar terapi itu memang adalah angkat rahim atau total histerektomi. Kemudian standar surgery-nya adalah BSO dengan histerektomi total, ya, yang ekstravasial tentunya. Kalau sudah stadium lanjut, itu memang disarankan adalah complete surgical staging-nya, complete staging surgery kalau sudah stadium 3 atau stadium 4. Untuk salpingectomy itu memang sebenarnya sangat direkomendasikan kalau kita akan melakukan angkat rahim karena itu menurunkan risiko kanker ovarium. Sekarang adjuvan. Ini sebenarnya yang akan bukan bahasan kita sore ini, tapi sekedar tahu saja untuk adjuvan treatment. Jika dia low risk itu memang tidak ada adjuvan, tapi apabila dia intermediate itu tambahan brachytherapy. Kalau dia high risk itu bahkan diberikan kemoterapi, bisa kombinasi dengan radioterapi. Nah, sekarang bagaimana kapan kita perlukan konservatif manajemen? Itu biasanya kita kerjakan pada wanita yang stadium awal atau early stage, kemudian memang dia masih menginginkan fertilitas. Jadi ini kuncinya, si wanitanya itu stadium awal dan masih menginginkan fertilitas. Terapi konservatifnya bisa berupa terapi hormonal, nanti mungkin akan dijelaskan lebih jauhnya oleh Dr. Fahmi. Kemudian bisa dengan reseksi dari endometrium dengan hysteroscopik ataupun ablasi. Bisa juga terapi konservatifnya itu adalah berupa bank oosit, jadi ovariumnya itu disimpan untuk kemudian bisa dimanfaatkan sebagai fertilitas ke depannya. Dan memang itu sangat berhubungan sekali dengan adanya teknologi reproduksi berbantu.
Untuk terapi hormonal, untuk supaya konservatif, bisa dengan progesteron, bisa dengan banyak jenisnya, ada dengan megestrol 160 mg, dan lain-lainnya nanti akan lebih dijelaskan oleh Dr. Fahmi. Yang paling penting memang pada terapi hormonal ini intinya sebenarnya induksi ovulasi itu tidak meningkatkan relapse, dan sebenarnya wanita itu sangat disarankan jika memang dia konservatif itu langsung menjalani proses ART yang berkelanjutan. Nah, sekarang bagaimana dengan kita melakukan preservasi uterus atau uterine preservation dan ovarian preservation? Preservasi uterus itu dimungkinkan pada wanita yang usia muda. Usia muda ini relatif biasanya diambil batasan tuh masih kurang dari 40 tahun, yang memang sangat menginginkan kehamilan dengan syarat dia stadiumnya stadium 1A, low grade, dengan tipenya endometrioid, dan tidak ada bukti metastasis ke tempat lain. Biasanya itu bisa kita langsung berikan hormonal terapi, atau kita lakukan surgery dulu dengan histeroskopik. Dengan histeroskopik itu bisa dengan ablasi atau dengan reseksi daripada endometriumnya. Untuk ovarian preservation sendiri, itu bisa kita kerjakan pada pasien berusia kurang dari 45 tahun dengan tipenya endometrioid low grade dengan invasi myometrium yang kurang dari 50% dan tidak ada secara grossly ada metastasis pada ovarium atau adanya penyebaran di luar dari uterus. Dan ovarian preservation ini memang tidak direkomendasikan pada wanita yang mempunyai riwayat mutasi BRCA, sindrom, dan lain-lain. Yang selain itu mungkin bisa kita pertimbangkan untuk adanya bank dari oosit atau oosit cryopreservation. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pendahuluan diskusi kita. Selanjutnya mungkin saya serahkan kembali kepada moderator Dr. Pujo. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Samer, jelas sekali ya. Jadi sudah dijelaskan sekilas tentang tipe-tipe, kemudian penata laksanaan ya, dan untuk yang early stage. Monggo, Dr. Nailul mungkin mau menambahi, silakan sebelum kita masuk ke diskusi. Terima kasih Dr. Pujo. Atas kesempatannya saya izin share screen, Dokter. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan dari Dr. Syamel. Jadi di kita tadi sudah dijelaskan Dr. Syamel mengenai insidensi, kemudian di young patient sendiri untuk di Indonesia. Saya membaca dari tulisan di Surabaya, ini Sofyan et al. Dengan Dr. Brahmana juga, ini insidensi kanker endometrium di young patient kurang dari 40 tahun itu 10,53%. Kalau di Amerika masih 4%, 4,5%. Di kita di Surabaya ini 10,53, kemudian di Denpasar 12,2, usianya kurang dari 40 tahun. Kemudian di Yogyakarta usia kurang dari 45 tahun sebesar 18,5%. Jadi ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan di Amerika. Jadi konservatif treatment ini akhirnya menjadi option untuk subgrup wanita yang tadi sudah dijelaskan bahwa ini masih menginginkan fertilitas itu. Sebelumnya untuk histologi sendiri, karena ini saya nanti menyampaikan tentang terapi hormonal, maka ini sangat penting untuk mengetahui apa saja yang bisa berperan. Jadi di histopatologi kita mengetahui ada myometrium, kemudian endometrium itu ini. Di endometrium sendiri ada basalis dan kemudian fungsionalis. Kalau basalis fungsionalis ini nantinya akan berperan di penipisan nanti untuk hormonal yang kita gunakan ya. Kemudian ini pengaruh tadi estrogen sama progesteron, ini nextnya. Jadi intinya kenapa kita nanti menggunakan hormonal terutama progesteron ataupun progestin, itu karena mekanismenya di mana
Karena di estrogen itu biasanya unopposed estrogen, faktor risiko di kanker endometrium yang boleh atau tipe 1 ini adalah unopposed estrogen, di mana unopposed estrogen ini membuat proliferasinya meningkat melalui beberapa jalur, salah satunya jalur W. Hilang ya, Dokter Nailul. Sampun masuk lagi, Dok. Oke, silakan. Dokter, sinyalnya kurang bagus nih. Jadi nanti progesteron atau progesteron itu menghambat estrogen atau berkompetisi dengan estrogen itu ya. Jadi yang unopposed tadi ada lawannya gitu, sehingga menurunkan proliferasi dari sel-sel di situ gitu. Kemudian selanjutnya ini yang bisa ada 2 tipe yang tergantung estrogen dan tipe yang tidak tergantung estrogen. Ini molekularnya, mungkin kita ke klinis saja. Ini tadi ya, yang tipe 1, tipe 2. Kemudian ada yang membagi juga menjadi 4 tipe. Dan di tipe yang ini, yang mungkin kita nanti bisa melakukan fertility sparing treatment, yaitu di mana di tipe grade 1 ini, endometrioid cancer yang tipe grade 1 ini, ERPR atau reseptor estrogen progesteronnya sangat tinggi. Kemudian yang non endometrioid ini beda jalur, jadi tidak berespon terhadap terapi hormonal. Ini faktor risiko yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Shamel ya. Intinya ke unopposed estrogen bisa dari obesitas, PCOS ataupun estrogen dari luar. Untuk pretreatment sendiri ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama selection criteria, kemudian counseling, pretreatment evaluation, stage dan grading. Tadi sebagian sudah disampaikan. Ini ada guideline terbaru dari ESGO, ESHRE, dan SG keluar 2023 untuk fertility sparing treatment di endometrial cancer. Jadi baru publish. Ini kriterianya sama sebetulnya dengan yang sebelumnya, yaitu endometrioid grade 1 dan 1A tanpa invasi di myometrium. Kemudian NCCN juga di 2023 ini sama, hanya dia menyampaikan kalau yang ESGO itu without risk factor ini lebih berespon. Tapi kalau NCCN tidak menyampaikan walaupun ada faktor risiko tetap boleh di fertility preservation. Kemudian untuk konseling kita sampaikan bahwa bukan terapi standar, punya keinginan yang kuat karena tidak hanya sekali 2 kali dan butuh ARB tadi seperti yang disampaikan Dr. Shamel, butuh bayi tabung gitu ya. Dan itu butuh biaya banyak. Kemudian potensi luaran reproduktif yang harus diperhatikan juga dan resiko penyebaran ke luar dari rahim. Untuk evaluasinya sendiri sebetulnya di stadium sama grading intinya. Tapi kita ada 2 versi ya. Untuk ini anamnesis, physical examination sama endometrial sampling. Untuk endometrial sampling sendiri di ESGO itu lebih cenderung pro hysteroscopy biopsi gitu. Tapi di yang baru yang di NCCN dia lebih ke DNC, jadi lebih ke kuret sama dilatasi kuretase gitu. Tapi itu masing-masing madhab itu ada studinya, jadi tidak masalah. Kemudian untuk imaging sendiri MRI sama USG expert ini sensitivitas sama spesifitasnya sangat baik untuk mengetahui dari myometrial invasion-nya. Kemudian ini juga sangat penting ketika kita mempunyai hiperplasi atipik, pasien hiperplasi atipik itu butuh second opinion patologis. Jadi tidak hanya satu patologis aja untuk fertility preservation itu ternyata harus ada second opinion dari patologis yang lain karena pur dari intra dan inter observernya sangat jelek ya. Kemudian gradingnya juga harus dibagi menjadi 3, dan ini grade 1 gitu. Yang lain, kemudian ini setelah kita tadi mengumpulkan data MRI kemudian histopatologi, maka harus multidisiplin tim. Salah satunya tadi, makanya guideline-nya ada dari fertilitas juga, kemudian
patologis juga dan radiologis, dan ini tim ini yang merawat bersama. Kemudian ada beberapa faktor yang kira-kira pasien kita akan berhasil atau tidak. Itu ada 6 faktor: usia, kemudian BMI-nya harusnya kurang dari 25, kemudian ada PCO atau enggak di USG-nya, endometrial thickness-nya kalau bisa kurang dari 10, ada yang di jurnal tuh 6, itu sangat bagus, kemudian tidak ada Lynch syndrome dan progesteron reseptornya positif. Untuk time to respon-nya sendiri rata-rata di hormonal treatment itu 8 minggu sampai 9 bulan baru berespon itu. Kemudian time of recurrent-nya setelah sembuh, kemudian recurrent ini antara 15 sampai 35. Dan ini masing-masing saya sampaikan di sini beberapa studi mengenai hormonal treatment yang bisa digunakan, yaitu yang pertama oral progestin ini terdiri dari MPA dan MA. Sebetulnya ada beberapa juga norepinephrine juga, tapi yang paling sering MPA dan MA, medroxyprogesterone asetat dan megestrol asetat. Ini memberikan respon rate, karena outcome-nya biasanya di jurnal itu ada 4, respon rate, kemudian relapse atau recurrent rate, pregnancy rate, dan live birth untuk kehamilannya. Dan ini yang paling bagus sebetulnya di jurnal-jurnal ini yang membandingkan itu ada MPA vs MA, masing-masing ada yang mendukung dan tidak gitu. Jadi madhabnya ada yang MPA atau MA. Kemudian IUD juga bisa dipakai, IUD yang ada NLG-nya, kemudian hysteroscopic resection itu bisa digabungkan, dan ini yang paling besar respon rate-nya 90-95% di hysteroscopy, kemudian dilanjutkan progestin, dan ini ada di meta-analisis. Jadi clinical recommendation-nya kalau kita membaca up to date, maka combine antara IUD LNG untuk fertility sparing ini ditambah megestrol asetat 80 mg per hari dimulai dari 80, kemudian ESGO combine antara hysteroscopy resection dan oral progestin, tadi bisa MPA atau MA, atau bisa juga dikombin dengan IUD LNG. Kemudian NCCN, continuous progestin based therapy, kemudian manajemen lifestyle. Tuh. Ini toksisitasnya, kemudian follow up-nya dilakukan setiap 3 bulan. Follow up-nya yaitu pemeriksaan fisik USG dan histologi tergantung hasil imaging. Untuk MRI case by case. Dikatakan sukses jika komplit respon atau respon komplit 2 kali berturut-turut dengan interval 3 bulan. Baru kemudian boleh hamil setelah komplit respon 2 kali. Dan direkomendasikan menggunakan teknologi reproduksi berbantu karena untuk mempercepat. Kemudian setelah hamil, jika memang masih ingin menunda, maka terapinya dilanjutkan dengan IUD LNG. Sebaiknya kalau memang sudah tidak menginginkan anak, maka terapi standar, yaitu definitive surgery. Mungkin itu aja, Dr. Pujo. Terima kasih. Baik, terima kasih, Dr. Nailul. Jadi cukup jelas ya, siapa yang layak untuk pre-show fertility ini, conservative treatment, terus obat-obatannya apa saja, ada obat hormonal ya, hormonalnya ada 2 macam, dan ada juga hormonal yang melalui IUD ya, levonorgestrel IUD saya kira. Kemudian juga ada ablasi ya, hysteroscopy. Ini cara-cara yang kalau yang masalah preserve ovarium dan sebagainya itu mungkin ya terlalu. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya ada nggak laporan kasus di Indonesia ya, yang dilakukan konservatif kemudian berhasil? Barangkali Dr. Syamel atau Dr. Nailul bisa membantu. Ada nggak? Ya, pertanyaan Dr. Pujo menarik sekali nih, Dok. Laporan kasus yang berhasil. Pertama mungkin kalau saya belum ada pernah baca tentang laporan kasus yang berhasil ya, Dok. Pertama mungkin karena insidennya juga tidak banyak kanker endometrium ini di Indonesia. Memang sekarang insiden makin tinggi. Kedua, yang usia muda juga
yang masih menginginkan fertilitas cenderung tidak banyak karena kadang orang ketakutan kan, oh udah kanker dia takut ya. Jadi sebenarnya ada beberapa pilihan kan dari dok, yang ada syarat-syarat yang bisa kita kerjakan, yang mana yang boleh konservatif, mana yang tidak boleh konservatif. Seperti itu dok. Tapi saya belum ada pernah ketemu laporan kasus Ya, yang ya. Mungkin Ya, dokter kita Fahmi. barangkali ke depannya ya. Dokter Nail ada pengalaman mungkin? Ya, waktu trainee sih, dokter. Jadi pasiennya kemudian pasien Prof. Laila itu kemudian di terapi hormonal, kemudian berhasil hamil. Namun tidak dijadikan case karena ada ini ya. Jadi saat hamil kemudian setelah hamil progresif gitu, tapi berhasil melahirkan anak. Cuman outcome di ibunya kurang bagus, jadi tidak dijadikan case mungkin karena etikanya di situ sih. Kalau jadi, tapi yang beberapa yang di sini kemudian yang beberapa juga kurang berhasil karena ketika kita menggunakan hormonal itu kan otomatis kita menipiskan endometrium. Ada juga yang berhasil, respon rate-nya bagus, tapi ketika mau hamil itu untuk menumbuhkan endometrium itu agak sulit gitu. Jadi salah satu prediktor untuk hamil kan ketebalan endometrium. Sementara ketebalan endometrium juga bisa jadi faktor prognostik untuk respon juga. Jadi kebalikan gitu. Jadi semakin tipis semakin susah hamil, tapi semakin tipis sebelum terapi juga bisa bagus outcome-nya gitu. Nah, problem yang di situ ketika kita respon rate-nya bagus tapi sulit untuk menumbuhkan endometrial receptivity-nya tuh karena itu, dokter. Makanya Ini tuh, dok. ada tadi ya, termasuk teman-teman dari FAIR ya, untuk Iya, dokter. betul-betul. Jadi saya ingat istilahnya dokter mana harus profiling pasiennya ini harus benar, mengikuti seleksinya. Kalau enggak nanti kasihan percuma dan kita hanya menunda saja. Padahal biasanya ya usia-usianya bisa tua. Nah ini ada beberapa pertanyaan ini. Yang pertama dari Muhammad Freddy Chandra Situpu izin bertanya, apakah ada perbedaan pregnancy rate atau live birth rate pada fertility sparing endometrium stadium 1 subtype histologinya? Ada perbedaan nggak? Yang sebetulnya tadi sudah disampaikan ya. Jadi yang layak itu yang tipe-tipe tertentu saja yang boleh, yang recommended. Tapi nanti mohon dijawab. Apakah kehamilan yang terjadi dari hasil fertility sparing pada endometrium dapat berisiko terjadinya keganasan pada janinnya? Terima kasih. Monggo silakan Dr. Syamel. Baik, terima kasih Dr. Pujo. Jadi ini pertanyaannya sebenarnya cukup menarik. Ini kan pertanyaan banyak orang nih. Apakah ada perbedaan pregnancy rate? Jadi untuk sebenarnya yang perlu dipahami, yang membuat yang boleh untuk di terapi konservatif itu adalah untuk yang tipe endometrioid. Artinya untuk tipe yang kayak selain endometrioid itu sampai sekarang tidak sama sekali tidak direkomendasikan untuk terapi konservatif. Jadi memang datanya sudah pasti tidak ada, karena yang boleh dikonservatif ada yang tipe endometrioid. Itu pun dengan ada beberapa syaratnya. Pertama, usianya kurang dari 40. Kemudian dia memang siap untuk melakukan ART. Jadi harus langsung agresif dia untuk program kehamilannya, karena jika ditunda lama nanti akan memperburuk prognosisnya. Dan beberapa syarat lainnya seperti tidak ada invasi endometrium, kemudian gradingnya grading 1, artinya dia betul-betul low risk. Jadi artinya memang untuk yang tipe selain endometrium itu tidak direkomendasikan untuk terapi konservatif. Intinya sulit dibedakan ya Mas ya? Ya, gimana dok? Nggak mungkin membedakan dua beberapa tipe ya, karena memang ya. Iya betul dok. Karena yang hanya endometrium yang boleh untuk konservatif. Yang kedua, ada risiko enggak untuk janin yang kira-kira? Untuk risiko terhadap janin, kalau secara teorinya tentu tidak ada, karena dia pertama dia tadi Dr. Fahmi juga sudah sebutkan ya, begitu dia terapi hormon dia tipis endometriumnya, itu sulit untuk terjadi kehamilan. Jika terjadi kehamilan itu sebenarnya efek, maksudnya kelainan kongenital terhadap janin tidak, cuman yang berisiko itu adalah terhadap ibunya, karena biasanya kadang untuk menjadi hamil kan diberikan terapi hormonal,
Kemudian juga akan mendelay terapi yang definitifnya kalau dia hamil. Tentu dia akan efeknya terhadap ibunya sebetulnya. Seperti itu. Baik, baik. Terima kasih. Ini banyak pertanyaan ini. Kita bagi-bagi ya. Dari Susana Suryadi, selamat sore. Terima kasih untuk sharing expertise. Jadi yang ditanyakan anak usia 13 tahun dengan untuk abnormal uterine bleeding, tebal endometriumnya 25 mili. Apa yang dianjurkan? Hysteroskopi dulu atau langsung hormonal? Bila suatu keganasan, tata laksananya bagaimana? Wah, ini pertanyaan 13 tahun ya. Nggak tahu ada kasusnya betul atau bagaimana ini. Silakan Dokter Nailul mungkin. Ya, terima kasih Dr. Pujo. Ya, ini pertanyaannya sangat menarik ya. Kalau kita lihat kemungkinan pertanyaannya ke arah 13 tahun AUB, keterlibatan endometrium 25 mm. Yang pertama kita jawab dari epidemiologi dulu. Kalau kurang dari 20 tahun itu insidensinya di bawah 6% kalau di Jogja ya, di Jogja. Di Amerika otomatis lebih kecil lagi untuk terjadinya itu. Kemudian 13 tahun ini kan baru saja mungkin menstruasi belum lama ya. Kemudian ketebalan endometrium 25 ini apakah dia disertai dengan AUB ya, dengan AUB maka ditegakkan dulu AUB-nya dari mana, apakah ada faktor yang lain. Karena kemungkinan kalau 13 tahun itu sangat kecil terjadinya ini. Jadi mungkin pertama ditegakkan dulu AUB-nya, palm coin-nya, polip ada enggak, adenomyosis ada enggak, kemudian miomnya ada atau tidak, bisa dengan USG ataupun dengan dengan MRI. Kalau yang paling nganu ya USG itu. Misalkan USG belum bisa pakai itu ya MRI tadi dokter. Jadi kalau menurut saya ditegakkan dulu kenapa? Jadi tidak langsung serta-merta memberikan atau hysteroskopi langsung ataupun memberikan hormonal dulu. Palm coin-nya ada atau tidak gitu. Dan penyebabnya apa? Mungkin itu dokter. Ya, jadi memang hati-hati juga ya terutama pada anak-anak, nanti kalau kita salah malah nggak karuan. Dulu ada istilah hormonal curative ya. Jadi diberikan hormon dosis tinggi, kemudian dibuat withdrawal, kemudian bisa diikuti. Kalau perlu mungkin barangkali bisa diperiksa ya. Darah menstruasinya, kalau ada jaringan endometriumnya. Barangkali kalau memang kasus-kasus ekstrim. Tapi rasanya kemudian harus dilihat juga ya semuanya, berat badannya. Ini kalau lihat gambaran seperti ini, jangan-jangan PCOS. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus tetapi apalagi ini umur 13 tahun, ini lebih konservatif untuk segala macam saya kira. Saya lanjutkan, ada satu lagi mungkin untuk Dr. Nailul, ini karena terkait dengan obat-obatannya. Apakah kita bisa menggunakan sediaan progestin atau noristeron yang ada lah, yang sering ada, atau KB suntik untuk terapi konservatif ya, tentunya dengan dosis yang berbeda ini. Silakan Dr. Nailul. Ya, terima kasih. Kalau yang paling sering itu adalah medroksiprogesteron asetat, itu dosisnya memang tinggi ya. Meskipun di penelitian itu 2,5 mg sampai 1.500 masih ada gitu. Tapi di kita itu kan yang oral itu sediaannya 10 mg, itu sangat rendah. Jadi ada juga yang menggunakan IM 2 kali dalam, yang biasanya suntik itu 3 bulan itu digunakan selama 1 minggu 2 kali gitu. Di jurnal ada seperti itu. Atau tadi itu dengan dosis 400 sampai 600 mg, memang tinggi dan banyak itu konsumsinya. Karena itu tadi. Kemudian noretisteron itu memang ada penelitian, tapi jarang, saya belum terlalu membaca ini, tapi ada disebutkan agen-agen yang lain termasuk noretisteron gitu. Cuman yang paling sering yaitu megestrol asetat dan MPA itu. Bahkan sudah ada meta-analisisnya
studinya kira-kira sekitar 45-an studi dengan 440 pasien gitu. Jadi kalau attack-nya ada ini yang lokal ya, Mbak? Jadi attack-nya terhadap estrogen itu lokal ya di endometrium. Kalau misalnya ya ada kemungkinan kita lewat sentral lewat generis agonis atau antagonis. ya betul dokter. Karena pathway dari progesteron itu ada banyak. Memang ada yang sentral juga, dia mekanisme umpan balik ke atas ke hipotalamus. Tapi kebanyakan yang lokal tadi dokter, seperti di endometriumnya itu. Nah, untuk GnRH agonis ada juga penelitian dari beberapa penelitian, tapi di ESGO sendiri tidak merekomendasikan. Kalau saya lihat tuh GnRH agonis tuh dia responnya positif gitu aja, tapi tidak dijelaskan berapa persen. Tapi di ESGO not recommended gitu, jadi tidak dipakai. Jadi intinya obat-obatan yang ya progesteron yang sering kita lihat ini rasanya dosisnya terlalu kecil ya kalau untuk pengobatan konservatif ya. Baik, ada pertanyaan dari Dr. Thompson. Sorry. Oh, dari Dr. Waudi Herdianti dulu. Hubungan antara endometriosis dan kanker endometrium. Kira-kira ada nggak, dokter? Dan termasuk pencegahnya. Dr. Syamel, monggo silakan. Baik, terima kasih Dr. Pujo. Untuk hubungan endometriosis itu memang sebenarnya bukan korelasi dengan kanker endometrium ya, tapi endometriosis saat ini itu kan dikatakan sebagai kondisi prekancer untuk kanker ovarium yang tipenya endometrioid. Jadi kita harus bedakan kanker endometrium dengan tipe endometrioid. Kanker ovarium yang tipenya endometrioid atau clear cell. Jadi saat endometriosis ini dia mengalami mutasi, dia bisa mengalami mutasi endometriosis nih, seperti mutasi pada gennya. Contoh salah satunya ada KRAS, BRAF, PTEN. Dia bisa mengalami transformasi keganasan, tapi bukan menjadi kanker endometrium, kanker ovarium yang tipenya endometrioid. Sebenarnya kedua-duanya yang tipe endometrioid dan sama-sama endometrioid ya, itu berarti dua-duanya hormonal dependen dia. Tapi berbeda. Kalau endometriosis dia menjadi kanker ovarium, kalau endometrium itu dia memang asalnya dari endometrium, bukan dari endometriosis. Untuk endometriosis yang di rahim sendiri, itu saya belum ada pernah baca ya Dokter Pujo ya, apakah bisa menjadi kanker endometrium? Tidak, karena berbeda dia cara mekanisme mutasi gennya. Tapi endometriosis itu berhubungan dengan kanker endometrium. Kanker ovarium yang tipenya endometrioid dan clear cell. Mungkin itu. Ya. Pujo. Ya, tapi semuanya dua-duanya karena estrogen ya. Kedua-duanya karena estrogen, betul dong. Kira-kira untuk mencegah bagaimana? Saya lihat juga kasus endometriosis juga cukup banyak. Kemudian risiko kanker endometrium juga meningkat. Kira-kira tips apa ya untuk pencegahan, terutama untuk kaum muda? Barangkali Dr. Syamel bisa. Baik dok, jadi memang sekarang insiden endometriosis sangat tinggi sekali di Indonesia ya. Tapi memang data kita nggak ada, tapi pengalaman sehari itu tinggi insiden endometriosis. Sekarang pencegahannya bagaimana? Sebenarnya dia kan dasar teorinya adalah hormonal estrogen ya. Kebanyakan sekarang kan banyak ada sangat erat sekali dengan hubungan dengan infertilitas. Jadi kalau memang cara pencegahannya tentu jangan sampai ada kondisi-kondisi yang hiperestrogen seperti PCO dicegah, yang polycystic ovarian syndrome, jadi jangan dibiarkan. Orang wanita yang gangguan haidnya tidak teratur, itu harus dipastikan dia tidak ada kondisi PCO yang menimbulkan kondisi hiperestrogen. Kemudian penundaan kehamilan tidak disarankan sebetulnya. Menunda kehamilan terlalu lama untuk wanita kan, karena menunda kehamilan yang lama tentu akan kondisi estrogennya dia lama. Karena kalau wanita hamil sudah pasti dia minimal 9 bulan dia tidak haid. Artinya dia tidak terpapar estrogen dosis tinggi selama 9 bulan sebagai pengamannya. Untuk ya mungkin itu dok.
Terima Ya, kasih. ya, baik, terima kasih. Barangkali ada satu lagi yang mungkin dilanjutkan yang tadi dari Dr. Thompson. Ini langsung potong kompas ini sepertinya. Usia muda, penebalan endometrium, belum diperiksakan histo PA. Wah, ini ternyata si endometrium diberikan terapi hormon, kemudian diinduksi. Apakah kemungkinan terjadi kehamilan? Jadi seleksinya rasanya kalau belum pas. Semoga silakan Dokter Syamel. Baik, jadi ini pertanyaan cukup menarik dok ya. Ya. Usia muda, penebalan, tidak dilakukan biopsi, kemudian terapi hormonal, kemudian dia ternyata hamil. Sekarang pertanyaan apakah kemungkinan terjadi kehamilan ya? Yang perlu sebenarnya kalau Ternyata untuk sih kan. kehamilan mungkin saja terjadi dok ya. Artinya kan mungkin ada bagian, makanya kita kan sekarang rekomendasi untuk diagnostik si endometrium dengan hysteroscopy karena itu adalah targeted biopsi. Kadangkala ada tempat yang memang spesifik dia tempat kankernya, di tempat lain dia normal. Bisa saja terjadi kehamilan di tempat yang tidak ada kankernya kan. Sekarang jika terjadi kehamilan ada perbedaan luaran tidak? Maksudnya proses kehamilannya berarti ya. Kalau untuk kelainan kongenital mungkin tidak ya. Cuman kadangkala apabila dia kondisi endometriumnya tidak optimal, mungkin nanti angka pregnancy loss-nya yang tinggi. Cuman apabila dia sudah hamil yang aterem, mencapai aterem, itu untuk terjadinya kelainan kongenital tidak ada hubungannya saya rasa ya. Cuman akan membuat delay terhadap ibunya. Treatment ibunya akan terjadi delay. Dan ini akan bermasalah biasanya terhadap prognosis ibunya, bukan janinnya. Barangkali pertanyaannya seperti ini mungkin yang dimaksud. Hamil tetapi ada si endometrium yang tidak diketahui. Hamilnya berlanjut. Kira-kira si endometriumnya bagaimana kira-kira? Kita tahu ya, CA apapun kehamilan itu memperburuk. Oke. Ya, ini Pertanyaan baik dok. Kalau dia CA endometrium dengan hamil seharusnya sih justru menekan CA-nya ya karena dia kan estrogennya pasti menurun kan. Cuma tetap harus dievaluasi ulang setelah kehamilan. Biasanya kita lakukan evaluasi ulang terhadap kondisi endometriumnya untuk dipastikan. Jadi harus ada evaluasi setelah kehamilannya dok. baik, terima kasih Dr. Samuel. Ini yang berikutnya tanpa nama. Kenapa insidensi endometrium di usia di bawah 40 di Indonesia lebih tinggi daripada di luar negeri? Kemudian ini kalau ingin hamil sebaiknya IVF. Jika tidak mampu bagaimana? Wah, ini sulit ini. Apalagi era BPJS. Silakan Dr. Nailul, silakan. Ya, terima kasih Dr. Jo. Pertanyaan sangat menarik ya, membuat tertawa Dr. Pujo ini. Jadi kalau di usia kurang dari 40 tahun di Indonesia lebih tinggi, kita belum ini ya, karena di Amerika tadi itu menggunakan data yang lebih banyak ya, dengan 50.000 sampel. Kemudian di kita di Surabaya kira-kira sekitar 100. Jadi hanya berapa tahun gitu, 1 tahun atau 2 tahun. Kemudian yang di Jogja itu juga sampelnya nggak terlalu banyak, 150-an. Satu lagi di mana tadi itu di Jakarta saya belum nemu. Kemudian itu jadi masih banyak penyebabnya tuh, belum tahu penyebabnya. Jadi karena apakah itu memang ada bias di situ karena kita belum melakukan studi populasi hanya di beberapa, tapi tidak dibahas di situ kenapanya. Jadi sangat banyak faktornya. Kemudian atau mungkin yang usia-usia tua lebih sedikit yang melaporkan atau tercatat ya. Jadi sebetulnya banyak ya, bisa lagi jadi. yang tidak tercatat, tetapi kemudian yang tercatat yang usia-usia muda barangkali mungkin. Tapi menarik untuk diteliti lagi. Monggo silakan dilanjut lagi. Iya, dokter. Betul, dok. Jadi life expectancy long life ekspektansinya juga di luar itu lebih tinggi gitu ya, dan kesehatannya itu lebih sadar ya, lebih aware terhadap kesehatan itu penduduk yang di luar. Kemudian untuk pertanyaan kedua, jadi itu hanya saran ya, untuk IVF itu hanya saran.
apakah boleh, bahkan kehamilan natural pun boleh, alami itu boleh gitu, tidak harus IVF. Apalagi misalkan inseminasi silakan saja, tapi tadi harus multidisiplin termasuk dari FAIR itu untuk menangani itu. Jadi tidak hanya itu. Cuman kalau untuk kehamilan alami itu dia ada timingnya, yaitu 9 bulan. 9 bulan belum sudah melakukan secara alami gitu ya, 9 bulan belum hamil udah berarti otomatis sambil dilihat di monitor penyakitnya 9 bulan belum hamil, maka sudah tidak ada ini lagi, harus IVF gitu. Itu sih, Dok. Oke, baik. Ini ada pertanyaan langsung untuk Dr. Fahmi, Dr. Nailul Fahmi. Pasien 6 bulan yang lalu dikuret, dirigasi A, kemudian dirujuk, ternyata hasil kuretnya tidak ada sel ganas. Disarankan histerektomi, tetapi masih ingin hamil ya. Ada hipertensi, obesitas, tetapi sekarang sudah membaik. 6 bulan kemudian pasien ini mau dikuret dan untuk melihat apakah ada keganasan. Apakah baiknya histeroskopi biopsi oleh onkolog atau bisa dilakukan di rumah sakit tipe C? Saat ini endometrium tebal 3 mm. Pasien masih ada perdarahan. Monggo silakan. Nah ini masalah rujukan. Ya. Saran-saran ke teman-teman yang di daerah. Silakan, monggo. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama, hasil kuret ganas kemudian tidak itu hal yang wajar ya, karena tadi seperti disampaikan bahwa biopsi itu tidak mungkin yang dibiopsi beda, kemudian di tipe A-nya yang diambil beda, yang tidak ganas gitu. Jadi saya ingat wejangan dari Prof. Andri ketika menghadapi kasus, loh kok di sini udah negatif gitu, jangan buru-buru menyalahkan sebelumnya karena mungkin diambil hanya satu part saja di endometriumnya gitu. Kemudian apakah pasien ini baiknya histeroskopi, biopsi atau tidak? Untuk pertama kali kalau ESGO saya lebih ke ESGO ya, karena dia gold standarnya itu sebenarnya melihat di endometriumnya gitu. Apalagi dengan kasus ini sebelumnya ada, kemudian dirujuk, kemudian keganasan negatif, jadi kita harus melihat dulu di dalam endometriumnya seperti apa, apakah ada area-area yang mencurigakan atau tidak. Kalau memang ada, kita ambil di situ. Jadi paling pas sih menurut saya pribadi ke histeroskopi. Jadi untuk ngerti itu, dokter. Oke, histeroskopi ya. Ya, tapi ini banyak faktor risikonya ini, Dok. Usianya 35, hipertensi, obesitas. Itu ya, kalau dari guideline yang dibaca itu misal itu dari awal kemudian dia masih treatment konservatif, itu dia ada waktu sampai 12 bulan, Dok. Kalau ada faktor risiko. Jadi 6 sampai 12 bulan itu udah nggak boleh dilanjutkan kalau memang masih ini. Tapi kalau yang tidak ada faktor risiko, dia bisa sampai 15 bulan. Iya. Jadi ada baiknya memang ya kalaupun harus dikuret barangkali mungkin ya hal-hal seperti semacam ini barangkali mungkin kita bisa mengatasi dengan konsultasi langsung ya. Saya berharap sebetulnya rumah sakit tipe A ya kita onkolog ini bisa kontak langsung dengan teman-teman yang merawat. Karena ada kalanya pasiennya nggak mau dan sebagainya. Jadi kalaupun harus dikerjakan di rumah sakit tipe C barangkali kita bisa memberikan guidance yang bagus ya. Kalau perlu per telepon atau bagaimana. Ini saya kira bagian kewajiban kita ya sebagai seorang yang sudah diberi kelebihan untuk mempunyai ilmu yang lebih tinggi untuk terus ya ikut membimbing lah. Jadi bukan tidak. Kalau memang nggak mampu dirujuk dan sebagainya, memang sebaiknya ya kalau kasus complicated ini ya dirujuk. Tetapi kalaupun tidak bisa, mungkin kita bisa melakukan konsultasi langsung. Ini tentang dari yang tidak ada tanpa identitas juga.
progesteron lebih tinggi dari kombinasi. Apakah efektivitas progesteron lebih tinggi dari kombinasi estrogen progesteron? Ini yang dimaksud mungkin BKB ya. Apakah dia lebih efektif antara injeksi dan oral? Apakah kombinasi generalis agonis meningkatkan angka kesembuhan? Nah, ini tadi sudah di. Monggo silakan Dr. Syamel, mungkin bisa nambah lagi. Baik, terima kasih Dr. Pujo. Jadi ini sebenarnya sudah dijawab tadi oleh Dr. Fahmi di bagaimana mana lebih efektif. Memang untuk terapi konservatif hormonal pada si endometrium itu banyak sekali obatnya. Tapi yang terstandar itu memang baru 2 yang banyak digunakan orang itu MPA dan MA. Untuk MPA sendiri itu dosisnya 400 sampai 600 mg. Sementara untuk obat-obat yang lain itu memang tentu saja tidak akan seefektif yang sudah diteliti orang. Yang sekarang sudah established itu memang baru medroxyprogesterone asetat, MPA itu yang paling banyak digunakan dengan high dose sekali, 400 sampai 600 mg per hari. Kemudian bagaimana genera agonis antagonis? Ini memang sudah ada penelitiannya, tapi sampai sekarang orang belum menjadikan rekomendasi. Saya rasa salah satu faktornya mungkin karena teori utama dari endometrium adalah unopposed estrogen. Jadi kalau gen agonis kan dia di stop seluruhnya. Jadi bukan estrogennya saya yang turun, tapi seluruh hormonnya turun. Jadi sebenarnya tidak menyembuhkan dia, tapi memang menurunkan faktor risiko. Mungkin itu Dr. Pujo yang bisa saya tambahkan. Baik, ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, saat USG ketebalan endometrium berapa yang hampir dapat dipastikan pasien menderita endometrium? Jika tidak dilakukan pemeriksaan histopatologi, wah ini rasanya nggak mungkin ya. Apakah ada perbedaan ketebalan tertentu pada pasien yang perimenopause dan postmenopause? Apakah hanya pada SCA endometrium tipe 1 yang dapat dilakukan? Ini tadi sudah dijawab. Monggo silakan. Mungkin dijelaskan sekali lagi, Dr. Syamel. Baik, terima kasih Dr. Pujo. Jadi yang pertama, untuk ketebalan endometrium itu memang banyak standarnya. Biasanya ada orang mengambil 4 mm, ada yang mengambil 3 mm. Tapi saat ini yang banyak digunakan adalah ketebalannya itu 4 mm. Jika dia lebih dari 4 mm pada kondisi perimenopause, itu memang harus dilakukan diagnostik yang lebih lanjut dengan histeroskopi, biopsi, atau dilatasi dan kuretase. Memang ada perbedaan mana yang lebih baik. Tapi intinya harus dilakukan diagnostik lebih lanjut karena USG transvaginal memang dia bisa memprediksi, tapi bukan menegakkan diagnostik pastinya. Diagnostik pasti tetap dari histopatologi atau pemeriksaan dilihat langsung dari endometriumnya. Kemudian untuk yang di terapi konservatif, memang saat ini rekomendasinya itu hanya pada yang tipe 1. Dan juga sebenarnya harus dijelaskan, terapi konservatif ini bukanlah terapi standar, artinya terapi yang sudah keluar dari standar. Artinya walaupun dia ada guideline-nya, tapi itu bukan terapi standar. Dengan tentu saja prognosis tidak akan sebagus dengan terapi standar. Itu mungkin yang harus dijelaskan secara jelas kepada pasiennya saat si pasien memilih terapi konservatif, itu harus dijelaskan dengan betul kalau itu bukan terapi standar yang tentu tidak akan sebagus terapi standar yang akan diberikan. Mungkin itu. Memang hanya tipe 1 saat ini. Terpuji. Baik, terima kasih. Saya kira cukup banyak menanya dan waktunya sudah. Saya mungkin ada satu ya pertanyaan ya. Pertama, ablasi endometrium ya dengan histeroskopi. Saya nggak tahu seberapa dalam. Padahal untuk apakah nggak bisa terjadi ekses ya kalau kita melakukan ablasi endometrium sampai seberapa dalam, dan saya belum begitu tahu caranya. Barangkali ada yang bisa menjelaskan, Dr. Syamel atau Dr. Nailul. Baik dok, saya coba ini dulu dok. Kemarin saya ada baca-baca juga sedikit dok tentang terapi ablasi dengan histeroskopi. Itu memang tujuannya itu biasanya dikerjakan pada AUB yang masif, bukan untuk konservatif sebenarnya, tapi bisa digunakan pada konservatif manajemen. Kedalamannya itu memang akan mengenai lapisan basalisnya sebetulnya, basalis dari endometrium. Memang salah satu kelemahannya adalah akan terjadi kesulitan untuk hamil, karena dia kadang kalau lapisan basal endometriumnya habis, itu untuk proses kehamilan akan sulit dia jadinya. Tetapi
untuk kedalamannya ini memang itu sampai sekarang bisa dibagi dua. Ada yang targetnya sampai fungsional saja, ada yang memang targetnya sampai lapisan basalis dari endometriumnya. Mungkin itu, Dok. Iya, iya, iya. Dokter Fahmi mungkin Ya. mau menambahi? Iya, dokter. Ini ada di ini ya, dokter, barusan memang keluar baru ya yang tadi guideline di ESGO, ESHRE, kemudian SG, di situ ada reseksi dari endometriumnya. Jadi yang pertama tadi memang harusnya yang selection kriterianya itu belum sampai ke myometrium. Ada 3 step. Step yang pertama itu caranya mereseksi tumornya. Kemudian setelah mereseksi tumornya, melebar ke kanan kiri sepanjang 4-5 mm sampai stratum basalis tadi. Nah, kemudian step ketiga diperdalam sampai ke myometrium, kira-kira dengan kedalaman 3-4 mm. Itu ada 3 step itu yang dijelaskan di ESGO yang 2023 tentang fertility ini, dokter. Baik, ini saya lihat Dr. Taufan ini. Makarnya ini. Monggo sebelum ditutup barangkali nanti sebelum saya menyampaikan resume, Dr. Taufan barangkali ada pandangan tentang konservatif treatment pada CA endometrium. Silakan Dr. Taufan. Waduh, ini saya ditembak nih. Ya, terima kasih Dr. Pujo. Jadi memang ya saya setuju ya. Jadi memang kalau kita menimbang ya antara risk benefit, tentu saja tetap ya untuk melihat overall survival itu yang paling diprioritaskan ya. Tapi pada kondisi tadi usia muda, kemudian kriteria untuk tetap kita bisa memberikan terapi konservatif adalah tetap ya pada stage 1A, di mana memang belum ada infiltrasi ke myometrium, itu udah jelas ya. Jadi dan tipe 1 jelas ya, tipe 1. Kenapa? Karena kalau tipe 2 itu kan type 2 itu jelas yang estrogen independent ya. Jadi artinya prognosisnya pastinya yang jauh lebih buruk dibandingkan yang type 1 ya, di mana kalau kita cerita betul, saya sepakat sekali dengan Dr. Pujo tadi, bahwa seharusnya kalau endometrial cancer tipe type 1 itu suatu saat harusnya bisa hilang gitu ya dengan perbaikan pola hidup segala macam, karena itu adalah natural history-nya jelas seperti precancer lesion pada cervical cancer gitu ya. Tapi kalau type 2 karena dia pathway-nya persis dengan ovarian cancer dan juga P53 ya mutasinya, jadi memang itu PR juga. Jadi tidak ada terapi konservatif pada endometrium tipe 2 gitu ya, dan jelas operasinya mirip dengan ovarian cancer ya. Jadi tadi tentang ablasi saya setuju bahwa ablasi ini juga pro dan kontra, tentu kontroversial Dr. Pujo ya. Jadi tapi saya sepakat bahwa ablasi itu bukan ditempatkan pada salah satu option untuk konservatif treatment, di mana dengan ablasi itu tadi juga bisa merusak membran basalis ya pada endometrial, di mana itu penting dalam mempersiapkan penempelan ya pada endometrium, di mana itu sangat persyaratan utama untuk melakukan misalkan IVF gitu ya. Itu saja Dr. Pujo, tapi kita berkembang kemajuan untuk riset ke depan. Mudah-mudahan kita bukan bergerak pada kuratif ya endometrial cancer, tapi pada preventive preemptive medicine ya, tailor made untuk pasien-pasien yang terutama usia muda. Baik, itu saja karena waktu. Dr. Pujo, matur nuwun Dr. Pujo. Luar biasa apresiasi buat Dr. Pujo, Dr. Syamel dan Dr. Fahmi. Matur nuwun. Ya. Baik, jadi sebelum saya akhiri, saya kira-kira resumenya ada opsi ya, ada opsi, kita tidak harus semuanya dibabati, apalagi masih muda, masih mungkin dilakukan terapi konservatif terkait dengan keinginan punya anak dan sebagainya, tetapi sekali lagi ya selection kriterianya harus ketat memang, dan nggak semuanya bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Termasuk follow up-nya selama pengobatan, termasuk masa kehamilan, ini kita harus terus-menerus mengikuti, karena dia sudah, apalagi kalau kita bicara teori stem cell kanker ya, kanker stem cell ini ya potensi itu pastinya ada. Kenapa seseorang kok berubah sifat sel normalnya, ini tentunya ada sesuatu protein yang nggak beres.
Obat-obatan tadi sudah dijelaskan semuanya. Dan memang dilema ya, di tempat kita ini dilema. Kalau nanggung-nanggung hanya penanganan kehamilan yang konservatif saja, ya khawatirnya ya nggak hamil-hamil, nanti malah yang kankernya sendiri nggak terawat, hamilnya nggak dapat, tapi malah berisiko terus. Oleh karena itu saya setuju sekali bahwa teamwork harusnya, dan apalagi sekarang sudah mulai dikembangkan on-fertility, ya. Jadi on-fertility termasuk observasi dan sebagainya. Jadi ke depan memang tantangan buat kita. Kemudian saya kira yang menarik tadi bahwa rupanya tidak semuanya bisa dirujuk di tipe A ya. Jadi mohon, saya kira ada bagusnya kalau kita juga ya sekali-kali turun lah. Turun itu bukan berarti kita langsung lokasi, tetapi paling tidak kontak dengan teman-teman yang dituntun lah istilahnya. Sebaiknya diginikan. Dan saya kira itu satu respon yang bagus ya dari OGI ini untuk teman-teman SPOG yang lainnya atau bahkan dokter yang lainnya. Saya kira itu mungkin. Terima kasih banyak Dr. Syamel yang luar biasa, Dr. Nailul Fahmi, dan teman-teman yang bertanya. Saya kira pertanyaannya luar biasa dan memang fakta yang ada seperti itu. Jadi yang kita temui sehari-hari seperti itu, dan mudah-mudahan terus memicu kita untuk mengembangkan diri. Ini tantangan meskipun masih belum terlalu banyak di tempat kita. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dr. Taufan, Dr. Khairunisa, dan para Dokter dan juga teman-teman dalam acara ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, mungkin Dr. Khairunisa saya cuma mengingatkan sedikit. Jadi ini seru sekali. Terima kasih sekali Dr. Pujo, Dr. Syamel dan Dr. Fahmi ya. Jadi memang ini kesempatan kami juga untuk ya sama-sama kita berdiskusi, brainstorming tentang tantangan kita bersama ya untuk kanker ginekologi. Jadi ini tentang endometrium. Jadi masih banyak misteri yang mungkin sejawat di sini masih bergabung sekitar hampir 250 persen ya. Jadi kami mengajak ya teman-teman di PIT POGI Jogja nanti ya. Jadi Prapit POGI Jogja nanti ini adalah kita mengadakan workshop yang baru nih. Seru banget nih Dr. Pujo pastinya ya. Endometrial and Ovarian Cancer Course for Gynecologist ya. Jadi artinya teman-teman semua adalah seorang gynecologist ya. Di mana bagaimana kita bisa menilai masa adnexa, apakah itu adalah domain dari teman-teman semua ya, bagaimana probability-nya ya, IOTA score-nya ya, yang menuntun kita bagaimana relative risk untuk borderline atau misalkan malignant atau benign ya. Kemudian juga dengan endometrial. Jadi ini bukan cancer dalam arti manajemennya, tapi bagaimana kita bisa memprediksi atau menseleksi ya, kira-kira memang teman-teman memang harus bisa kompeten menata laksana suatu kasus atau bagaimana, atau memang harus merujuk ya, karena banyak kami terima di RSCM maupun rumah sakit tipe A, saya yakin ya di Surabaya, di Jogja juga di Padang ya, itu beberapa yang ternyata unpredicted ya, unpredicted endometrial cancer, unpredicted ovarian cancer. Tadi pagi kita diskusi tentang clear cell ya. Ternyata itu harusnya operasi pertama itu sangat menentukan dari prognosis pasien tentunya ya. Jadi jangan sampai, mohon maaf, manajemennya ternyata tidak sesuai dengan guideline yang kita anut begitu ya. Jadi kami mengajak ini Endova ini seru banget ya. Insya Allah itu di Prapit di Jogja nanti ya, mudah-mudahan ya. Tadi tentang receptivity ya. Prapit itunya ini ya. Iya, ini dia flyersnya. Jadi gimana kita nanti menilai oncofertility juga mungkin ada topiknya di sini Dr. Pujo ya, termasuk tadi bagaimana terapi ablasi ya pada endometrium ya, kemudian bisa mengurangi kualitas dari reseptivitas endometrium misalkan dalam memperbaiki fungsi reproduksi seorang perempuan yang terapi konservatif pada stadium 1A low risk endometrium. Itu banyak hal yang bisa kita diskusikan di sini. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa mengajak teman-teman semua untuk ikut berpartisipasi, dan kuotanya tidak banyak ya. Ada dry workshop-nya juga ya dok ya? Iya, maksimal hanya 30-40 mungkin saya rasa ya. Terima kasih Dr. Nisa, matur nuwun semuanya, Dr. Pujo, Dr. Syamel, Dr. Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, menarik sekali diskusi kita pada sore hari ini. Banyak pertanyaan yang masuk dan alhamdulillah sudah terjawab semua oleh narasumber dan moderator kita. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber dan moderator atas waktu dan sedekah ilmunya untuk Dr. Syamel, Dr. Nailul Fahmi, dan juga Dr. Pujo, serta Dr. Brahmana dan Dr. Tovan. Tidak terasa 60 menit kita sudah berdiskusi, sampailah kita di akhir acara. Semoga pembahasan kita sore hari ini membawa banyak manfaat. Dan kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian seluruh partisipan ASHOGI. Dan menginfokan kembali untuk rekan-rekan SPOG yang ingin mengupdate ilmu dan skill diagnostik dan tata laksana pada kanker endometrium dan kanker ovarium sesuai dengan ranah kompetensi SPOG bisa mengikuti workshop Rapid Endova, Endometrial and Ovarian Cancer Course for Gynecologist pada tanggal 21-22 Juli 2023 di Yogyakarta. Jangan lupa untuk kembali juga mengikuti seri ASHOGI ke-76 pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, di mana akan membahas mengenai prosedur diagnosis kanker endometrium. Baik, sampai jumpa di ASHOGI seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Dr. Pujo, Dr. Syamel, Dr. Fahmi.